الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كمسلمين وبارك فيكم rahimahullah wa azakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir menunaikan kewajiban kita kepadanya, yakni salat fardu maghrib. Kemudian kita duduk sesaat menjelang waktu Isya. Semoga apa yang kita lakukan ini bagian dari intidhar salat ba'da salat. Kata Nabi, salah satu di antara yang dapat menggugurkan dosa dan mengangkat derajat seorang mukmin itu adalah menunggu masuknya waktu salat setelah salat. Kita setelah sholat maghrib menunggu waktu Isya. Makanya sebahagian kebiasaan yang tidak yang hampir tidak ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah mereka menunggu waktu sholat Isya di masjid. Jadi dari maghrib ke Isya itu tidak pulang, karena memang ya begitulah seharusnya. Jadi maghrib ke Isya itu sejatinya ini waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untuk dunia harusnya. Maghrib ke Isya jadi konsentrasinya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka menunggu waktu sholat Isya setelah sholat maghrib di masjid. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya, sunnah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, malam ini kita membahas tentang nifaq ya. Dan nifaq kalau diwakilkan dalam bahasa kita ini munafik. Nifaq ta'rifuhu anwa'. Kita akan membahas tentang definisi dari nifaq dan macam-macam nifaq. An-nifaq lughatan masdar nafaq, yuqalu nafaqa, yunafiqu nifaqan, munafiqatan ya, munafiqatan, wa huwa ma'khudun minan nafiqah. Jadi ini sebagaimana diriwayatkan atau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Atsir rahimahullah taala, nifaq itu secara bahasa terambil dari kata-kata nafaq ya, masdarnya adalah nafaqa, yunafiqu nifaqan, munafiqatan, munafiq ya, terambil dari akar kata an-nafiqah. An-nafiqah, apa arti an-nafiqah ini? Ahadu makharij al-yarbu', salah satu tempat keluar dari hewan yarbu' ini sejenis tikus itu. Yarbu' ini adalah binatang sejenis tikus. Dia memiliki tempat keluar dan masuk ya. Tempat keluar dan masuk yang tidak satu ya. Itu an-nafiqah namanya. Fa innahu idza tuliba min wahid haraba ila al-akhar wa kharaja minhu. Karena yarbu' ini kalau ada nanti yang ingin menangkapnya dari satu lubang, maka dia akan bersembunyi keluar di lubang yang lain. Jadi kalau di
diibaratkan dengan tikus, lubang itu tidak satu. Nanti ketika orang akan menangkap di situ, maka dia keluar dari lubang yang lain. Dia bisa menghindar kemanapun dia ingin ditangkap. Di sini dia pindah ke tempat lain, kemudian dia keluar dari lubang itu. Waqila huwa minan nafaq. Ada juga yang mengatakan ini terambil dari kata-kata an-nafaq. An-nafaq wa huwa as-sarfu yastatiru fi, yakni lubang di mana dia bisa bersembunyi di lubang tersebut. Nah, ini makna secara bahasa sebenarnya. Adapun an-nifaq fi syar'i, nifaq secara syara' atau menurut istilah syara' atau terminologinya adalah izharul Islam wal khairi wa ibtal al-kufri wasyarr. Yang dimaksud dengan nifaq atau munafik itu adalah menyatakan Islam dan kebaikan dan menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Nah, ini munafik. Saya ulangi Pak, ini definisi munafik itu. Munafik itu definisinya adalah menyatakan Islam dan kebaikan dan menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Itu munafik. Baik, benar. Summiya bidzalika li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju minhu min babin akhar. Yang demikian itu dikatakan, kata beliau rahimahullah hafizahullah, Syekh Fauzan mengatakan, kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena orang munafik itu dia masuk dari satu pintu. Dia masuk ke dalam agama ini dari satu pintu. Kemudian dia keluar dari pintu yang lain. Orang munafik kalau dia masuk ke dalam Islam, itu dia masuk dengan rencana untuk keluar dalam waktu kapanpun yang dia inginkan, dan dia bisa keluar kapanpun dan dimanapun. Dia sudah menyiapkan ada pintu-pintu untuk masuk dan keluar. Jadi dia sengaja masuk ke dalam Islam untuk kemudian sewaktu-waktu dia bisa keluar lagi. Kalau seorang mukmin sekali dia masuk, maka tidak ada lagi jalan keluar. Itu seorang mukmin sekali menyatakan diri sebagai seorang mukmin, maka tidak ada lagi jalan keluar sesudah itu. Dia akan bertahan di dalam Islam ini apapun konsekuensinya. Tentu dia akan merasakan kenikmatan. Adapun orang-orang munafik itu memang sudah direncanakan, sengaja dia masuk dari satu pintu ke dalam Islam ini, itu kemudian dia main kucing-kucingan. Setelah itu dia bisa keluar dari pintu manapun yang dia inginkan. Alhamdulillah. Oleh karena itu, orang munafik ini adalah orang fasik. Orang fasik. Dzalika nabaha Allah Ta'ala biqaulihi, Allah telah mengingatkan tentang bahayanya orang munafik ini. Innal munafiqina humul fasiqun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik ini adalah orang-orang fasik. Apa itu maksudnya orang fasik itu? Ayyul al-kharijuna minasyarr, yaitu orang yang sangat mudah untuk keluar dari agama ini. Itu orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu Pak, kapanpun dia inginkan dia bisa keluar, tinggal melangkah saja dia keluar dari Islam ini. Baiklah, ini bahayanya sifat nifaq. Wa ja'ala Allahu al-munafiqina syarran min al-kafirin. Bahkan Allah menjadikan sifat munafik itu lebih berbahaya dibandingkan dengan orang-orang kafir. Jadi orang yang memiliki sifat munafik, itu lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir. Oleh karenanya di dalam Al-Quran tempat orang munafik itu Allah sebutkan di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu di kerak-kerak neraka jahanam. Tempatnya di kerak-kerak neraka jahanam. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain, ya, ini tentang keburukan orang-orang munafik itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah penipu, dan mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, mereka menyatakan kekafiran mereka, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau orang kafir, mereka memang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan.
Tidak ada yang disembunyikan. Tapi orang munafik ini dia menjadi musuh di dalam selimut. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan dihabisinya. Dalam ayat yang lain tentang bahaya munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Di orang munafik itu sejak dari awal itu hatinya itu sudah berpenyakit. Fazadahumullahu maradan. Maka Allah menambah penyakit yang ada dalam hati mereka itu dengan penyakit yang lain. Jadi penyakit yang dia bawa, penyakit bawaan pertama itu ditambah oleh Allah dengan penyakit berikutnya. Akhirnya banyak penyakit di dalam hati orang munafik itu. Walahum 'adzabun alim. Dan untuk mereka kata Allah azab yang pedih bima kanu yaktubun, akibat dari kedustaan atau pendustaan yang dilakukan oleh mereka di dalam beragama. Bapak Ibu dan Allah, ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 145, surah An-Nisa juga di dalam ayat 142, kemudian yang terakhir tadi surah Al-Baqarah ayat 9 dan 10. Bapak Ibu dan Allah, kita lihat sini anwa'un nifaq, jenis-jenis nifaq atau macam-macam nifaq, macam-macam munafik. Ya, orang kita lebih populer dengan bahasa munafik, ya. Munafik. Jadi nifaq itu sifatnya, Bapak Ibu. Kalau munafik itu orangnya. Kita dengan bahasa nifaq itu tidak terlalu populer, ya, kalau di kalangan kita, ya. Tapi kalau di kalangan orang-orang yang gemar belajar, kata-kata nifaq itu sangat populer. Nifaq, ya. Nifaq itu maksudnya orang, sifat munafik. Nifaq itu sifat munafik. Nah, nifaq ini terbagi dua, disebutkan oleh para ulama. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, an-nifaqul i'tiqadi, yaitu nifaq i'tiqadi, nifaq dari segi keyakinan, wa huwa nifaq al-akbar. Inilah yang disebut dengan nifaq akbar atau sifat munafik besar. Alladhi yadhharu sahibuhu al-islam, yudhiru sahibuhu al-islam wa yubtinu al-kufr, yaitu orang yang menyatakan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Jadi dia menyatakan keislamannya, jadi kalau seperti orang Islam, persis seperti orang Islam, tapi dia menyatakan kekafirannya. Wa hadha an-naw' mukhrijun min ad-din bil kulliyah sahibuhu fi ad-dark al-asfal min an-nar. Nah, jenis yang pertama ini mengeluarkan pelakunya dari agama secara totalitas, dan pelakunya berada di kerak-kerak neraka jahanam. Alhamdulillah, sebagaimana dari yang kita bacakan tadi. Wa billahi subhanahu wa ta'ala. Sifatu ahlihi wa tahdhiru minhum, di antara karakternya, ya, di antara karakter pelaku nifaq akbar ini, dan kita akan melihat di sini qad sallallahu ahlahu bi sifati syarr kulliha min al-kufr wa 'adam al-iman wal istihza' bid-din wa ahli was-sukhriyah minhum wal mail bil kulliyah ila a'da' ad-din wa li musyarakatihim lahu fi 'adawati al-islam. Ini di antaranya disebutkan oleh beliau. Ini di antara karakternya atau sifat-sifat yang melekat pada orang-orang yang memiliki nifaq akbar. Yang pertama, Allah mensifati mereka dengan berbagai macam keburukan. Jadi orang-orang munafik ini, Bapak-Ibu, hampir tidak ada kebaikan yang lahir dari diri mereka. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu ya keburukan. Orang yang memiliki sifat munafik, yaitu keburukan seluruhnya, baik itu kekufuran, apapun bentuk kekufuran akan lahir dari diri mereka. Ketiadaan iman, wal istihza', mengolok-olok, ya, mengolok-olok atau menghina
merendahkan, mencaci maki agama, ya, ajaran agama, dan orang-orang yang mengamalkannya, maksudnya umat Islam. Ya. Kemudian mereka ada kecenderungan kepada musuh-musuh Islam. Nanti kan kita kasih contoh, Bapak Ibu. Jadi justru mereka itu lebih loyal kepada musuh-musuh Islam. Jadi ini nifaq akbar ini arahnya ke sana. Dia lebih loyal kepada musuh-musuh Islam. Dia lebih mencintai musuh-musuh Islam daripada Islam itu sendiri. Ya. Lebih cinta kepada keyakinan orang-orang di luar Islam daripada umat Islam itu sendiri. Kemudian bahkan mereka yang membuat kerjasama dengan mereka untuk menghancurkan dan memusuhi Islam. Bapak Ibu betul. Jadi kita lihat di zaman Nabi SAW itu ada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini Bapak Ibu betul. Dia ini orang musyrik kafir awalnya. Karena memang apa yang menjadi keinginan yang tidak tercapai, dia kan sudah mau diangkat menjadi raja di Madinah. Abdullah bin Ubay ini, itu dalam riwayat disebutkan oleh para ulama, jadi sudah mau diangkat menjadi raja. Ternyata ya, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, akhirnya gagal pengangkatan dirinya sebagai raja. Ya, itu kebayang bagaimana kecewanya dia dan sakit hatinya dia kepada Rasulullah SAW. Jadi sangat sakit hati betul kepada Nabi SAW. Karena kedatangan Nabi ke Madinah, hijrahnya Nabi ke Madinah itu membuat dia tidak jadi menjadi raja. Ya. Maka dari situlah dia berpura-pura masuk Islam. Dan dia mengajak orang-orang yang satu tipe dengannya untuk pura-pura masuk Islam. Kemudian apa yang dilakukan olehnya? Yaitu tadi menampakkan keimanan. Jadi seperti orang-orang beriman. Jadi kalau sholat berjamaah, ikut sholat berjamaah. Bahkan nanti kalau ada jihad, ikut juga berjihad, gitu maksudnya. Jadi sengaja itu dilakukan supaya terlihat seperti orang beriman. Padahal sesungguhnya apa? Mereka kafir sebenarnya. Jauh di dalam hatinya sama sekali dia tidak beriman dan tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia suka melakukan istihza. Bapak Ibu rahmatullah. Ya, di dalam surah Al-Baqarah saja di awal-awal itu Allah sudah menceritakan tentang istihza yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ya, kata orang munafik ini kalau bertemu dengan orang-orang beriman, para sahabat, kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka. Khalu ila syayatinihim, apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka. Maksud setan-setan itu adalah teman-teman dan pemimpin. Jadi orang-orang munafik itu setan-setan. Para pemimpin munafik itu para setan semuanya. Itu setan. Allah sebutkan setan. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kalau orang munafik itu Allah katakan ini setan-setan semua. Kalau mereka bertemu dengan setan-setan mereka, para ketua-ketua mereka, pemimpin-pemimpin mereka, apa yang mereka katakan? Inna ma'akum, tenang saja, kami masih bersama kalian. Kami masih berada di pihak kalian. Kita ini masih satu bendera sebenarnya. Ya, kemudian inna ma'akum wa innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini hanya beristihza. Istihza, apa istihza? Istihza itu mengolok-olok. Kami ini hanya mengolok-olok teman-temannya Muhammad. Itu sahabat-sahabatnya Muhammad. Itu hanya jadi bahan olok-olok bagi
bahan bulian aja gitu maksudnya. Ya, bagaimana nanti kalau di depan orang dia baik-baik, di belakang orang dia ketawa, ngakak. Dalam surah dalam surah Al-Mutaffifin, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, apa itu bunyi ayatnya itu? Itu kan perilaku, sebenarnya ini perilaku orang kafir sebenarnya. Tapi gaya-gaya orang munafik itu seperti ini. Dia tidak segan-segan menghina, mencaci, meremehkan, baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Jadi kalau masih ada yang disembunyikan oleh mereka, itu kadang-kadang mereka ya berlagak seperti orang baik. Tapi kalau tidak ada lagi yang harus disembunyikan, maka mereka akan terang-terangan saja, tidak ada lagi yang harus ditakutkan. Maka mereka akan ngomong apa adanya. Tapi kalau dalam ayat ini, kalau Bapak perhatikan, itu masih ada yang disembunyikan oleh mereka, karena mereka masih menyembunyikan diri mereka. Ini tidak sembunyikan. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka katakan mereka beriman. Tapi giliran bertemu dengan teman-teman mereka, dengan setan-setan mereka, kata Allah, mereka katakan, tenang saja, kita ini masih satu bendera. Ya, kami tidak akan pernah memihak kepada Muhammad dan teman-temannya. Kami hanya mengolok-olok mereka, mempermain-mainkan mereka. Tenang saja. Nah, kemudian Bapak Ibu betul. Demikian pula yang Allah firmankan di dalam surat Taubah, misalnya yang paling populer, surat Taubah ayat 160 ayat 155 dan 56 ya. Berapa itu? Ketika ada seorang munafik atau orang-orang munafik yang mengolok-olok Nabi dan mengolok-olok para sahabat, mereka katakan bahwa Nabi itu dan para sahabat itu orang yang buncit perutnya, besar omongnya, pengecut ketika di medan peperangan. Nah, ini kan penghinaan. Buncit perutnya itu apa maksudnya? Orang yang banyak makan dan pikirannya makan aja gitu maksudnya. Akalnya nggak jalan. Ya. Kemudian orang yang dusta, suka berbohong, besar omong. Jadi Nabi dan para sahabat itu dikatakan oleh mereka ini manusia omongannya besar, ya. Tukang bohong gitu maksudnya. Kemudian giliran diajak berjihad, berperang di jalan Allah, mereka jadi pengecut. Nah, itu kan sebuah olok-olok dan penghinaan terhadap Nabi dan para sahabat. Kemudian ada sahabat yang memberitahukan, ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi apa yang dilakukan oleh orang munafik. Mereka ketika diberitahukan kepada Nabi itu betul-betul ketakutan pada saat itu. Dan Nabi SAW sudah diberitahu oleh Allah melalui ayat pada saat itu bahwa ada orang-orang munafik yang mengolok-olok beliau, mengolok-olok para sahabat, mengolok-olok ajaran Islam. Kemudian ditanya oleh Nabi, benarkah kalian telah melakukan ini? Apa kata mereka? Oh ya, kami melakukan itu tidak serius, kami hanya bercanda. Kemudian apa kata Allah? Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian sering melakukan olok-olok seperti ini? Apa patut Allah kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? Ayat-ayat Allah kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? Rasul kalian jadikan sebagai bahan untuk olok-olok? Padahal kalian mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada ayatnya, beriman kepada Rasulnya. Kenapa kalian mengolok-olok? Apa kata Allah sudah itu? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi kalian
membuat-buat alasan. Jangan lagi kalian meminta maaf. Sudah, kata Allah, qad kafartum ba'da iman. Sungguh kalian telah jatuh kepada kekafiran setelah kalian beriman. Maksudnya istihza dilakukan oleh orang-orang munafik ini membuat mereka menjadi kafir. Yang sesungguhnya mereka ya berstatus kafir juga. Tapi kalau yang melakukan ini misalnya mereka tadinya masih berada di atas keimanan, kemudian mereka melakukan istihza ini, maka Allah pastikan orang ini jatuh kepada kekafiran karena istihza. Jadi sekali lagi istihza ini adalah mengolok-olok, menghina, merendahkan, mencaci maki Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, ajaran Islam, sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini kerjaan orang munafik. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu melihat ada umat Islam yang mengolok-olok ajaran Islam, tidak senang kepada ajaran Islam, ini pasti kerjaan orang munafik. Pasti, tidak mungkin tidak. Kalau dia mengaku Muslim, ya. Karena orang kafir melakukan itu wajar. Kalau orang kafir tidak senang kepada ajaran Islam, mereka tidak senang kepada Nabi Muhammad, mereka bikin karikaturnya, ya wajar karena mereka kafir. Mereka bakar Al-Quran karena menganggap Al-Quran ini adalah kitab yang menghasut orang untuk menumpahkan darah misalnya gitu. Ya mereka orang kafir, itu serah mereka melakukan apa terhadap umat Islam ini. Tapi kalau orang yang mengaku Muslim, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang dia yakini, itu kan olok-olok namanya. Itu apa itu namanya gitu, yang seperti itu. Nah oleh karena itu, kalau ada di tengah-tengah umat Islam ini yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip keimanan, ini pasti dilakukan oleh orang-orang munafik. Bapak Ibu, termasuklah ada apa nih kecenderungan mereka kepada musuh-musuh Islam. Jadi mereka itu lebih loyal, lebih nyaman dengan musuh-musuh Islam dibandingkan dengan Islam sendiri. Mereka itu merasa lebih enjoy dan menikmati berada di tengah-tengah orang-orang kafir dibandingkan berada di tengah-tengah umat Islam. Nah ini kan aneh ya Pak. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan man jama'a al-musyrikin wa sakana fi laisa minna, kata Nabi, bukan golongan kami, kata Nabi. Kalau ada dari kalian ini yang berkumpul dengan orang-orang musyrik kemudian merasa tenang dan merasa nyaman tinggal bersama mereka, ini bukan umat Nabi yang model begini. Harusnya kan berkumpul dan merasa tenang itu berada di mana harusnya? Di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah sesama mukmin. Harusnya ketika dia berada di tengah-tengah orang mukmin, dia merasakan ketenangan, nyaman gitu. Ya, terasa betul hidup ini indahnya gitu, dan terasa nikmatnya. Nah ini terbalik. Ketika dia berada di tengah-tengah umat Islam, dia merasa risih, tidak nyaman berada di tengah-tengah umat Islam. Giliran tinggal di dekat orang kafir, dia senang banget. Nah ini manusia apa namanya? Pasti itu munafik itu. Pasti munafik. Lebih dari itu, mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir ini, ingin memusuhi Islam, ingin memusnahkan Islam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i mawjuduna fi kulli zaman. Orang-orang munafik ini di setiap zaman pasti ada. Di setiap zaman pasti ada orang munafik. Wala siyama 'indama tadhharu quwwatul Islam. Terutama sekali ketika umat Islam itu kuat, kokoh ya. Ketika umat Islam itu berjaya. Nah, saat itulah biasanya orang-orang munafik ini muncul. Wala yastati'una muqawamatahu. Ya. Wala yastati'una muqawamatahu fil dhahir. فإنهم يظهرون الدخول فيه لأجل الكذب وأهوال أهله في الباطل. Maka ketika mereka tidak mampu untuk menghalangi kemajuan Islam,
tidak mampu untuk menghalangi umat Islam di dalam mengamalkan ajarannya, apa yang mereka lakukan? Mereka pura-pura masuk Islam. Itu yang bisa mereka lakukan, pura-pura masuk Islam, kemudian melakukan tipu daya kepada umat Islam, dan mereka menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka. Wali ajli ya'ish ma'al muslimin wa ya'manu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Mereka orang-orang munafik ini, agar mereka bisa hidup nyaman, tentram bersama orang-orang mukmin, dan aman darah mereka dan harta benda mereka. Maksudnya kalau mereka masih mengambil posisi konfrontasi dengan umat Islam, berada pada di pihak kafir, itu berarti mereka kan mencari masalah dengan umat Islam, sementara Islam itu sendiri sedang kuat, itu maksudnya. Maka tidak mungkin mereka untuk mengalahkan Islam. Bagaimana caranya mereka masuk ke dalam Islam? Baiklah, kita ambil contoh misalnya Abdullah bin Sabah ketika Islam ini jaya-jayanya di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar bin Khattab, dia tidak berani menyatakan dirinya masuk Islam. Kenapa? Karena memang ada orang yang sangat dia takuti selain Rasulullah SAW adalah Umar radhiyallahu anhu, sehingga dia tidak berani menyatakan dirinya masuk Islam. Tapi ketika di zaman Utsman, dia menyatakan dirinya masuk Islam, padahal dia masih kafir sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak senang dengan umat Islam. Abdullah bin Sabah, dia berasal dari Yaman, sengaja datang ke Madinah, bikin onar di tengah-tengah umat Islam dengan menyatakan diri masuk Islam. Maka dia beramal seperti amal orang-orang Islam, dia sholat, pokoknya apa yang dilakukan oleh umat Islam maka dia ikuti, semuanya diikuti. Sehingga tidak ada yang mencuriga kalau dia ini adalah seorang Yahudi. Tapi apa yang dia lakukan? Betul-betul menghancurkan tatanan Islam. Baiklah, para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mencatat di dalam kitabnya, salah satu di antara penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan itu karena Abdullah bin Sabah, hasutan yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian terjadinya perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, itu betul-betul karena Abu Dawud yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian terjadinya perang Jamal antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, itu adalah karena hasutan dari Abdullah bin Sabah. Memang bukan dia yang langsung melakukan di lapangan itu, bukan dia, itu orang-orang suruhan dia. Tetapi otaknya dia, sehingga terbunuhlah umat Islam. Di dalam peperangan Jamal itu kalau nggak salah itu 7.000. Di dalam peperangan Siffin itu terbunuh 17.000 umat Islam. 17.000 umat Islam. Nah, ini pula Abdullah bin Sabah. Kemudian puncaknya apa? Dia menghasut umat Islam untuk membenci Abu Bakar dan Umar. Kemudian dia menghasut umat Islam untuk mencintai Ahlul Bait dan mengatakan bahwa hak kekhalifahan itu adalah haknya Ali, itu bukan hak yang lain. Abu Bakar tidak berhak, Umar tidak berhak, Utsman tidak berhak. Yang berhak itu Ali. Mereka ini telah mengambil haknya Ali, sehingga bencilah sebahagian kaum muslimin kepada sahabat-sahabat Nabi, utamanya adalah kepada Abu Bakar dan Umar. Baiklah, siapa yang melakukan ini? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, kunyahnya Abu Saudah. Dia juga yang sudah menghasut manusia untuk berpaham ghullat atau ghullat, ghaliyah atau ghullat. Apa itu? Paham menuhankan Ali. Ali itu Tuhan. Jadi mereka mengatakan, ya Ali anta Allah, wahai Ali engkau adalah Allah. Itu terjadi di zaman Ali, kan? Terjadi di zaman Ali radhiyallahu anhu. Sampai orang-orang yang mengatakan Ali itu Allah, itu dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini karena siapa? Ini Allah bin Sabah. Bapak Ibu, ini bahayanya
munafik itu kan luar biasa bahayanya, Pak. Bahaya sekali, Pak. Munafik ini sangat berbahaya. Jadi gerakannya itu betul-betul gerakan setan, tidak terlihat, tapi dia nyata, hasilnya nyata. Sampai juga tercipta Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, itu karena Allah bin Sabah. Sampai-sampai ajaran Syiah Rafidhah dan Imamiyah yang ada hari ini, Bapak Ibu rahmatullah, itu hampir seluruhnya produk Yahudi. Hampir seluruhnya adalah produk Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini benar-benar terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kalau sekarang ya, keadaannya itu berbeda, Pak. Kalau saya perhatikan, kenapa berbeda? Kalau dulu itu orang kafir pura-pura masuk Islam. Kalau sekarang nifaq sekarang itu beda. Dia dari lahir itu sudah Islam, lahir dari keluarga Muslim. Ini untuk ukuran Indonesia, saya tidak mau menyebut nama. Silakan Bapak Ibu lihat ini sepak terjang orang munafik ini ada di Indonesia. Dia ini berasal dari keluarga Muslim, tetapi kemudian nanti karena dia belajar ke Amerika, belajar Islam ke mana? Belajar Islam ke Amerika, ke Kanada, ke Inggris, ke Perancis. Emang dapat Islam di sana? Emang dapat Islam yang benar, Pak, di situ? Yang ada apa? Yang ada otaknya itu dicuci, Pak. Dicuci dengan filsafat gitu. Akhirnya apa? Akhirnya agama ini menurut akal. Jadi kalau tidak cocok dengan akal mereka, tidak diterima oleh mereka. Akhirnya apa? Ketika mereka pulang kembali ke tanah air Indonesia ini, Pak, kerjaan mereka apa? Mereka mengkritisi Al-Quran, mengkritik hadis Nabi, mengkritik hukum-hukum Islam, mengkritik ajaran Islam yang murni. Nah, maka muncullah nanti Islam apa? Islam liberal, Islam Nusantara, Islam apa namanya? Pokoknya itu. Ini kerjaan orang-orang munafik. Ini yang saya katakan. Dan keadaan orang begini ini lebih parah dari orang kafir itu, kalau kata saya. Kenapa? Karena dia awalnya Muslim, dia Muslim, tapi kemudian berubah menjadi munafik seperti ini. Alhamdulillah. Dan mereka ini benci dengan ajaran Islam. Mereka ini benci dengan ajaran Islam. Mereka benci dengan tauhid. Mereka benci dengan sunnah Nabi SAW. Ini benar. Makanya ketika kalau orang mengajarkan tentang tauhid, akidah yang benar, saya wah itu ditentang habis itu. Orang kalau mengajarkan sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi, ditentang habis itu. Ini model begini, ini Islam Arab. Ini Islam Arab ini. Ya, atau Islam Wahabi, macam-macam lah yang dibuat ini kan. Itu penamaan dari mereka. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, di sini disebutkan oleh beliau setidaknya ada 5 bentuk. Yang pertama, yang dilakukan oleh takdzibur Rasul. Mereka mendustakan Rasul. Artinya mereka tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, takdzibu ba'di ma ja'a bihi Rasul, mendustakan sebahagian dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Pokoknya sunnah Nabi itu mereka dustakan. Kemudian yang ketiga, bughdul Rasul, membenci Rasulullah, wa bughdhu ba'du ma ja'a bihi Rasul. Membenci Rasulullah dan membenci ajaran Rasulullah SAW. Yang kelima, ya, al-musirrah bin khifadi din Rasul. Mereka sangat senang kalau terjadi kemunduran dan kehancuran bagi agama Islam ini. Dan yang terakhir, al-karahiyatu lintisari din Rasul. Mereka tidak suka kalau agama Islam ini maju dan menang, berjaya. Inilah di antara tipikal atau apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Pelajaran kita malam ini bermanfaat insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Nanti setelah azan kita tanya jawab sedikit.